Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Oke. Pertama Ibu ucapkan selamat ya atas kenaikan kelas kalian. Sekarang kalian berada di level tertinggi di sekolah ini, kelas 12 ya. Baiklah, untuk pertemuan yang pertama ini Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu panggil saja Bu Endang. Ibu mengajar materi yang paling mudah di antara materi pelajaran MIPA lainnya, yaitu biologi. Ya. Ibu harap semuanya suka dengan pelajaran biologi, karena banyak sekali kebesaran Tuhan yang bisa kita ungkap dari mata pelajaran ini. Baik, kita mulai saja dari materi apa sajakah yang akan kita pelajari pada biologi kelas 12 pada semester 1. Yang pertama, kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Yang kedua, metabolisme sel. Yang ketiga, substansi genetik. Yang keempat, pembelahan sel. Yang kelima, pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Kemudian, pada semester 2 nanti, kita akan membahas pola-pola hereditas dan tautan. Kemudian, hereditas pada manusia, mutasi, evolusi, dan bioteknologi. Ya. Akan tetapi pada prakteknya nanti, pada semester 1 mungkin kita akan lebih banyak mempelajari materi, sehingga pada semester 2 mungkin tinggal 2 atau 3 saja yang harus kita kejar ya, untuk memenuhi waktu semester 2 yang sangat sempit ya. Kalian nanti akan berhadapan dengan ujian sekolah. Oke, baik, kita lihat materi dari bab yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Apa saja yang akan kita bahas pada materi ini? Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Yang ketiga, nah ini harus dipraktekkan ini, merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan pada tumbuhan. Ya, seperti itu ya gambarannya ya. Baik, kita lihat lebih jelasnya lagi. Kita lihat pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya. Nah, sekarang kita buka dulu apa itu pengertian pertumbuhan dan perkembangan ya. Baru nanti kita lihat ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Oke, yang pertama pengertiannya. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, baik volume, massa, tinggi yang bisa diukur pada makhluk hidup dan bersifat irreversible. Apa itu irreversible? Sudah tahu ya? Yaitu tidak bisa kembali ke bentuk asalnya atau ukuran asalnya. Sebagai contoh, seorang bayi lahir 3 kilo, setelah 5 tahun dia bertambah menjadi 15 atau 20 kilo, dan seterusnya, tidak bakal bisa kembali lagi menjadi 3 kilo. Ya. Kemudian perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan suatu makhluk hidup. Kalau pertumbuhan bisa diukur, karena ini ada perubahan bentuk atau ukuran ya. Kalau perkembangan tidak bisa diukur karena bersifat kualitatif ya. Sedangkan pertumbuhan bersifat kuantitatif ya. Nah, ini bisa kita lihat, pertumbuhan bisa dilihat dengan bertambahnya tinggi suatu tanaman ya. Sedangkan perkembangan bisa dilihat dengan menghasilkannya organ perkembangbiakan, yaitu munculnya bunga. Oke, lanjut ya. Pertumbuhan karena bisa diukur, ini bisa dibuat grafiknya ya, seperti ini misalnya, dalam ukuran waktu dan parameter tertentu, misalnya untuk tinggi batang atau mungkin untuk jumlah daun
Nah, ini nanti di praktek kalian harus membuat sampai ke grafik ya. Oke, lanjut dulu. Ya, pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ya, ini akan kita lihat ada peristiwa perkecambahan terlebih dahulu, terutama pada tumbuhan berbiji. Kemudian ada peristiwa pertumbuhan. Pertumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, ya. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dari dalam tumbuhan itu sendiri atau makhluk itu sendiri, dan faktor eksternal, faktor dari luar. Baik, kita lihat dari perkecambahan terlebih dahulu ya. Nah, perhatikan ilustrasi pada layar. Kalian perhatikan ada dua tipe perkecambahan. Yang pertama, kalau dilihat, ini ada keping biji naik ke atas. Yang pertama, disebut perkecambahan epigeal. Ya, keping biji atau kotiledonnya terangkat ke atas. Sedangkan yang kedua, ini tidak kelihatan. Nah, seperti ini nih ya. Ini keping bijinya, calon batangnya naik ke atas, kemudian terangkat daun, batang, tapi kotiledon tetap berada di bawah. Ini yang disebut tipe hipogeal. Ya, bisa dipahami ya? Ya, lanjut. Nah, ilustrasinya perhatikan. Ini yang epigeal, biji berkecambah, muncul calon akar, calon batang, kemudian perhatikan terangkat, kotiledonnya terangkat ke atas bersama dengan batang dan daun. Nah, yang di bawah hanya pangkal akar dan akarnya. Ini yang disebut tipe epigeal. Yang kedua, perhatikan ke biji muncul calon akar, calon batang, ya. Kemudian perhatikan calon batangnya ke atas, plumulanya ke atas, ya. Kemudian akarnya ke bawah, tetapi kotiledon tidak terangkat, tetap di bawah, ya. Ini ada bagian epikotil, bagian di atas kotiledon, dan bagian hipokotil, bagian di bawah kotiledon. Oke, lanjut. Berikutnya adalah jenis-jenis pertumbuhan. Tadi ada dua macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Ya, apa itu pertumbuhan primer? Apa itu pertumbuhan sekunder? Kita lihat pada slide berikut. Ya, pertumbuhan primer itu terjadi pada bagian ujung-ujung, baik ujung akar apikal atau ujung batang. Ya, kenapa terjadi pertumbuhan primer di sini? Karena terdapat meristem apikal. Ada yang tahu meristem? Meristem adalah sel-sel muda yang aktif membelah ya. Di sini dia akan membelah menuju ke bagian luar ya. Kemudian ini bagian apikal batang juga akan membelah sehingga terbentuklah sel-sel yang nantinya akan terdiferensiasi menjadi sel-sel sesuai dengan tempatnya. Bagian luar epidermis ya. Ujung akar juga nanti ada epidermisnya, kemudian bagian korteks, dan selanjutnya bagian silinder pusat. Oke, kita lanjut. Ya. Sedangkan bagian pertumbuhan sekunder ini terjadi terutama pada tumbuhan berkayu atau tumbuhan yang memiliki lapisan kambium. Pertumbuhan sekunder ini terjadi sebagai aktivitas membelahnya jaringan meristem sekunder berupa jaringan kambium
dan kambium gabus. Akibat dari pertumbuhan sekunder ini menyebabkan batang akan bertambah lebar ya. Jadi lama-lama batangnya membesar karena terjadi pertumbuhan sekunder ya. Ingat ya, hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki kambium. Oke, lanjut. Nah, sekarang faktor apa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terutama pada tumbuhan ya? Ada dua faktor, faktor internal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Berupa apa? Yang pertama berupa gen. Gen itu apa? Gen itu adalah sifat keturunan, ya. Kemudian yang bersifat interseluler berupa hormon-hormon pertumbuhan seperti auksin, giberelin, sitokinin, etilen, asam absisat, asam tromalin, dan kalin. Kalin ini ada beberapa macam. Ada yang di akar rizokalin, di batang kaulokalin, di daun filokalin, di bunga antokalin, ya. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor yang berada di luar tumbuhan itu sendiri. Seperti apa? Air, ini yang paling utama. Cahaya matahari, kelembaban, nutrien, zat-zat makanan, suhu, oksigen, dan mungkin pH. Ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, ini faktor eksternal ini nanti yang harus kalian buktikan. Bagaimana pengaruh air terhadap pertumbuhan, bagaimana pengaruh cahaya, atau mungkin pengaruh pH terhadap pertumbuhan suatu tanaman. Ya, nanti ya pada pertemuan berikutnya. Oke, kita lanjut. Ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia, ya, berikutnya. Kita lihat terlebih dahulu adalah pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ya. Di sini ada fase-fase, diantaranya adalah fase embrionik dan fase pasca embrionik. Di mana pada fase embrionik ini terjadi tahapan-tahapan, diantaranya adalah morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Morulasi ini adalah tahapan di mana setelah sel membelah kemudian membentuk seperti gerombolan buah anggur ya, morula. Di kelas 11 barangkali kalian sudah mempelajari ini ya. Kemudian blastulasi. Kalau morula belum berupa lapisan, masih berupa gerombolan sel, blastulasi itu sudah menjadi dua lapisan, blastula ya. Kemudian yang ketiga, gastrulasi, terbentuk tiga lapisan, yaitu lapisan luar, ektoderm, lapisan tengah, mesoderm, dan lapisan dalam, endoderm. Ya. Setelah terjadi gastrulasi, terjadilah lekukan di bagian dalamnya, sehingga terbentuk rongga pada hewan-hewan tertentu. Ya. Kemudian terjadilah peristiwa organogenesis atau pembentukan organ-organ ya. Jadi maksud organ apa contohnya? Kalau pada manusia, jantung, paru-paru, organ indera termasuk organ mata ya, itu termasuk organ. Usus, hati, pembuluh darah dan seterusnya itu organ ya. Kemudian fase yang kedua adalah fase pasca embrionik. Nah, pada hewan-hewan tertentu atau pada tumbuhan tertentu ya, ini terjadi peristiwa yang disebut dengan metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh. Kemudian ada peristiwa metagenesis atau perubahan pergiliran keturunan. Ya, nanti kita lihat seperti apa. Pada fase morula, ini bentuknya selnya itu seperti buah anggur ya.
bergerombol seperti buah anggur. Kemudian pada blastula ini sudah terbentuk 2 lapisan, ya. Mulai terbentuk rongga pada gastrula, terjadilah gastrulasi, melekuk ke dalam. Ini melekuk ke dalam nih, melekuk ke dalam, ya. Kemudian terjadilah pada akhir gastrula itu 3 lapisan, yaitu lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Nah, ini kalau pada hewan dia akan membentuk organ-organ tertentu, ya. Ektoderm membentuk apa, mesoderm membentuk apa, dan endoderm membentuk apa, ya. Nah, berikutnya metamorfosis atau perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini terjadi secara bertahap pada suatu hewan pada masa hidupnya. Jadi satu hewan itu dalam satu siklus hidupnya berubah bentuk menjadi bentuk lain, tapi akhirnya dia menjadi satu hewan, ya. Ada 2 macam, metamorfosis tidak sempurna dan sempurna. Apa bedanya? Kalau yang tidak sempurna, perhatikan fase-fasenya dari telur, ya. Telur apa ini? Oh, kecoa ini, ya. Dari telur, kemudian dia menetas menjadi kecoa tapi kecil, ya, kecoa muda, ya. Kemudian menjadi dewasa, imago. Jadi perubahan bentuknya itu tidak begitu drastis, ya. Kecoa muda belum punya sayap, ya. Kemudian setelah dewasa dia punya sayap. Sedangkan metamorfosis sempurna terjadi perubahan bentuk yang sangat terlihat nyata dari telur, ini pada kupu-kupu, ya. Telur, mudah-mudahan gambarnya bisa terlihat jelas. Telur, larva, kemudian pupa, masih dalam bentuk pupa, kemudian dia akan lepas ke dalam dari dalam pupa ini menjadi imago atau dewasa. Lihat, ya, perubahannya nyata sekali, ya. Ini yang dimaksud dengan metamorfosis. Ya. Berikutnya adalah metagenesis. Nah, kalau metagenesis ini adalah pergiliran keturunan dari generasi gametofit ke generasi sporofit atau sebaliknya. Jadi berupa siklus, ya. Apa itu generasi gametofit? Yaitu generasi yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Sedangkan generasi sporofit adalah generasi yang menghasilkan spora, ya. Kalian perhatikan contohnya pada Obelia dan Aurelia aurita. Ini dua-duanya termasuk ke dalam filum Coelenterata, hewan berongga, ya. Dimana kalau kita perhatikan, kalian perhatikan, ya. Coba perhatikan dari hewan dewasanya ini ada 2 macam, hewan dewasa, yaitu dalam bentuk medusa, dia bisa lepas, bisa berenang-renang. Kemudian dalam bentuk polip menempel, di kelas 10 sudah pernah, dalam bentuk polip seperti ini, ya, seperti pohon ini, nempel di dasar perairan, ya, hidupnya di dasar perairan. Dalam bentuk medusa dibedakan jenis kelaminnya, jantan dan betina, di mana dia masing-masing akan menghasilkan sel kelamin betina, ovum, dan sel kelamin jantan, sperma. Terjadi pembuahan, hasilnya sigot. Sigot menjadi larva yang disebut larva planula. Larva planula dia akan berenang-renang dan mencari tempat yang cocok, kemudian dia menempel menjadi polip muda atau koloni muda. Nah, akhirnya dia akan menjadi koloni dewasa. Di sini dia menghasilkan ada bagian yang menghasilkan medusa, ya, tapi ada bagian yang untuk makan ini, ya, ada tentakel, ada mulutnya. Nah, pada fase ini adalah fase gametofit. Medusa ini adalah fase gametofit. Kenapa? Karena dia menghasilkan gamet, ya. Sedangkan pada fase koloni dewasa atau polip, dia disebut fase sporofit atau fase vegetatif. Kenapa? Karena dia tidak melakukan, tidak terjadi perkawinan, dia hanya membelah untuk menghasilkan medusa baru.
Ya, seperti itu. Demikian juga pada Aurelia, ya. Pada Aurelia ada hewan dewasanya dibedakan hewan betina dan hewan jantan. Ubur-ubur ini ya. Di mana hewan jantan dan betina ini menghasilkan sel kelamin, terjadi pembuahan, kemudian menjadi larva planula yang bisa berenang karena dilengkapi dengan alat gerak ya. Kemudian dia akan nempel di dasar perairan yang disebut dengan skifistoma ya. Skifistoma muda kemudian bertumbuh menjadi skifistoma dewasa, dan pada akhirnya skifistoma dewasa ini dia akan melepaskan lapisan selapis demi selapis, bagian paling atasnya ini lepas menjadi larva yang kedua. Yang pertama tadi planula, yang kedua adalah larva evira. Larva evira dia bisa berenang-renang, kemudian menjadi medusa muda, berenang juga, dan menjadi hewan dewasa. Ya, seperti itu ya. Peristiwa metagenesis pada hewan. Nah, sekarang pada manusia, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ya, kalau kita lihat fasenya setelah lahir tentu saja ya. Setelah lahir, masa balita, bawah 5 tahun, masa kanak-kanak, di bawah 10 tahun, 11 tahun sampai 18 tahun remaja, ya, ini usia kalian ini, dan kemudian masa dewasa. Dilanjutkan dengan masa lanjut usia, ya. Oke. Kalau dilihat ilustrasinya seperti ini ya, dari bayi, balita sampai dewasa dan lansia. Oke. Nah, pada hewan dan manusia pun pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor ya. Di antaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal ya. Seperti halnya pada tumbuhan, faktor eksternal berupa gen dan hormon ya. Sedangkan eksternalnya sama juga, ada nutrien, zat-zat makanan, air sangat berpengaruh. Kita makan tanpa air tidak bisa terurai ya di dalamnya. Kemudian cahaya matahari, ini pasokannya besar sekali terhadap terbentuknya vitamin D, dari provitamin D yang ada dalam tubuh kita ya. Kemudian oksigen dan lingkungan ya. Nah, ini nama-nama hormonnya. Ini di kelas 11 sudah ya. Oke, kita lanjut. Ya. Pada akhirnya nanti Ibu minta kalian secara kelompok, berkelompok ya. Hanya 4 orang lah satu kelompok. Nanti untuk membuat ini rancangan percobaan tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan pada tumbuhan dan dilaksanakan ya. Yang pertama membuat rancangannya dulu. Seperti apa rancangannya ya? Proposal ilmiah ya. Nanti Ibu ingin tahu dulu kamu membuat proposal seperti apa ya. Kemudian setelah proposal di ACC Ibu, kalian lakukan percobaan. Dan setelah percobaan, kalian sambil mencari data dari percobaan tersebut, kemudian menganalisis dan menarik kesimpulan. Dan buatlah laporannya, kumpulkan. Oke. Demikian. Ada yang mau ditanyakan? Nanti ditanyakan boleh ya, di chat saja silakan. Nah, untuk evaluasi silakan kalian jawab 5 pertanyaan ini. Boleh dicatat dulu, nanti jawaban kalian share, kalian tulis dan share, kirimkan ke GC sebagai penugasan. Baiklah, sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan jelas dan Ibu dapat feedbacknya dari evaluasi ini. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya juga. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini.
Mudah-mudahan kalian selalu sehat, tetap dengan prokes ya, tidak berkerumun, tetap semangat dalam belajar untuk meraih cita-cita kalian. Ya, sampai di sini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.